Abu Bakar bertanya ke Hanzalah dengan pertanyaan standar, biasa pertanyaan. Kata Abu Bakar, kaifa asbahta? Hanzalah, bagaimana kabarmu pagi ini? Kumaha damang? Normal, pertanyaan standar. Kata Hanzalah, asbahtu munafiqon. Pagi ini wahai Abu Bakar, saya munafik. Saya munafik pagi ini. Seorang sahabat Nabi, penulis wahyu, ditanya kabar, mengaku pagi hari itu dia munafik. Abu Bakar kaget, kita juga kaget. Kata Abu Bakar, madza taqul? Apa yang kau ucapkan? Ngomong apa maksudnya? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, saya merasa jadi munafik karena kalau sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melingkar di majelisnya Rasul, iman itu terasa naik, tinggi, kemudian surga itu terbayang di depan mata, neraka juga terbayang kalau sedang duduk bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah bubar, pulang ke rumah, urusan segala macam keluarga dan seterusnya, nasinahu katsiran. Kita banyak lupanya. Padahal yang ngisi pengajiannya adalah Rasulullah. Padahal saat majelis ilmu yang terbayang adalah surga. Padahal saat sedang duduk melingkar, yang terbayang adalah neraka. Tapi pulang ke rumah, bubar majelisnya, lupa. Kita yang isinya bukan Rasulullah. Saat majelis ilmu juga saya nggak tahu apa yang ada di benak dan pikiran ibu-ibu semua ya. Apakah surga atau berapa cicilannya? Tidak mungkin itu ya. Sepertinya bukan ibu-ibu mah tipe cash semua insyaallah gitu ya. Tapi dari ketawanya jadi ragu saya. Yang terbayang oleh sahabat Nabi surga, duduknya bersama Rasul. Yang terbayang neraka, hadirnya bersama Rasul, tapi bubar majlis, lupa. Bab lupa nama rada mirip lah begitu ya. Bab lupanya agak mirip. Sehingga kata Abu Bakar, saya juga demikian. Wa ana kata saya juga sama. Akhirnya Abu Bakar dan Hanzalah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengkonfirmasi apakah seperti ini termasuk sifat kemunafikan, apakah ini termasuk ciri-ciri nifak. Akhirnya Abu Bakar dan Hanzalah datang, kemudian Hanzalah cerita, ya Rasulullah, saya merasa jadi orang munafik. Kenapa? Ceritalah yang tadi disampaikan Hanzalah ke Abu Bakar. Kira-kira apa jawaban Rasulullah? Iya atau tidak? Kalau keinginan kita, jawaban Rasulullah iya atau tidak? Nah, tidak. Betul, tidak. Kata Rasulullah begini, lau kuntum tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa ala furushikum. Seandainya kalian kondisinya sama dan terus seperti saat kalian duduk bersama denganku, andai bubar majelis ilmu itu masih pol imannya, tidak turun-turun, 100% baterai imannya tidak berkurang-berkurang,
maka kalian akan disalami malaikat di jalanan dan di atas tempat tidur kalian. Lasafahatkumul malaikat. Syukur-syukur yang menyalaminya malaikat rahmat, malaikat Jibril, malahan malaikat Israil. Mas bro, kita bestie kata Israil. Ya, salaman. Lasafahatkumul malaikat. Walakin kata Rasulullah, akan tetapi sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. 3 kali Rasulullah mengulang sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Kalau mau mencari judul hadisnya, hadis sa'ah wa sa'ah. Sesaat begini, sesaat begitu. Sesaat begini, sesaat begitu. Sesaat begini, sesaat begitu. Kenapa malaikat yang akan menyalami? Karena kalau malaikat diciptakan oleh Allah, tidak ada yang namanya futur. Malaikat kalau sudah diperintah untuk ibadah, seumur hidupnya dia ibadah dan gak turun-turun semangatnya. Allah nyuruh perintah sujud, sujud terus. Tidak ada istilah ya Allah kita cangkruk sujud dari begitu. Malaikat diperintah bertasbih, sejak perintah itu turun sampai ada perintah berikutnya, malaikat tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Malaikat Israfil tugasnya cuma satu, meniup sangkakala. Kapan? Oke. Nanti kalau kiamat. Sekarang hanya memegang sangkakala sambil nunggu perintah. Kalau malaikat Israfil ikut tren tahun baru, ramai manusia ngirim. Padahal belum ada instruksi dari Allah. Ramai nanti trompet, kiamat langsung. Tidak ada yang bermaksiat dan tidak ada yang bergerak kecuali sesuai dengan izin dan instruksi dari Allah. Itu malaikat. Jibril tugasnya turun wahyu, sudah turunkan wahyu. Yang jaga gunung, standby dengan tugas masing-masing, tidak ada yang membangkang. Kalau bahasa Al-Quran begini, bisa dilihat kalau malaikat ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Di surat Al-Anbiya ayat ke-20, 19-20. Ini malaikat. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat yang ada di sisi Allah tidak sombong untuk menyembah Allah dan tidak lelah. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang. La yafturun, tidak ada futurnya, tidak ada capeknya, tidak ada berhentinya. Malaikat. Jadi kalau manusia tidak berhenti terus-terusan dalam iman, dalam kebaikan, dalam amal soleh, kata Rasulullah, pasti disalami malaikat. Dan itu hanya terjadi kepada para nabi. Kalau Nabi baterai imannya selalu full, kalau Nabi hatinya tidak pernah lalai, sehingga Jibril bisa berinteraksi dengan Nabi karena sudah sama frekuensinya, bahkan lebih baik frekuensinya. Karena kalau malaikat tidak ada dorongan syahwat, kalau malaikat tidak ada dorongan hawa nafsu, tidak ada bisikan syaitan. Tapi kalau manusia ada syahwatnya, bisa terpancing emosinya, dan ya ada godaannya juga, begitu ya, ada musuhnya. Sementara kalau para malaikat la yafturun, la yastahsirun dan la yafturun, tidak capek dan tidak berhenti. Jadi disalaman kalau terus-terus. Tapi punten, Ibu Salehah, hadis Nabi tadi, dialog Nabi tadi bukan pembenaran kita kalau sedang futur, begitu ya.
Ada sahur Pak Ustaz oge sa'ah wa sa'ah. Daripada disalaman ku malaikat. Sa'ah wa sa'ah. Hadis Nabi tadi adalah menyadarkan para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Hanzalah, kita ini bukan malaikat, kita ini manusia. Padahal Abu Bakar itu manusia yang terbaik, manusia yang terbaik dibanding umat Nabi zaman dulu. Jadi Ibu Solehah, kalau kita bikin piramida, ya, puncak piramida itu ditempati 5 orang. Puncak piramida itu ditempati Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Kita menyebutnya ulul azmi. Kalau disingkat apa? Ayat. Betul. Untuk memudahkan saja, punten yang namanya sama ya. MIN. Kalau dari bawah, Muhammad SAW, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Itu puncak piramida. Di bawah posisi ulul azmi ada Rasul. Kalau ulul azmi pasti Rasul. Kalau Rasul belum tentu ulul azmi. Berapa jumlah Rasul? Ada 313. Di bawah Rasul ada Nabi. Karena tidak semua Nabi Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Di bawah Nabi, berapa jumlah Nabi? Jumlah Nabi ada 124.000. Kata Rasul, 124.000. Yang diceritakan, yang diketahui namanya 25. Sisanya hanya Allah yang tahu. Orang terbaik di bawah Nabi, nomor satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nomor satu. Manusia paling istimewa setelah para Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Abu Bakar pun, kata Hanzalah tadi dalam ceritanya, kata Abu Bakar, saya juga begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanusiakan manusia, bukan memalaikatkan manusia. Jangan perlakukan manusia seperti malaikat. Kalau memperlakukan manusia seperti malaikat, khawatir tergelincir seperti Adam ketika di surga. Tahu, Bu, kenapa Nabi Adam bisa tergelincir waktu di surga? Salah satu sebab terbesarnya adalah bisikan dari syaitan supaya Adam makan buah yang terlarang atau buah khuldi yang kita kenal. Karena kalau makan buah khuldi nanti bisa jadi, silahkan lihat surat Al-A'raf. Bisikan syaitan, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Surat Al-A'raf ayat ke-20. Surat ke-7 ayat ke-20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, untuk menampakkan aurat mereka. Jadi dari sejak dulu tujuan syaitan itu diantaranya adalah membuat manusia membuka auratnya. Tujuan syaitan. Caranya bagaimana? Caranya supaya aurat manusia itu terbuka. Caranya manusia harus mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kita sadar, masuk surga itu kan satu dosa saja membuat Nabi Adam terusir dari sana. Menggabungkan dua hal ini itu yang bukan hal yang gampang. Ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau sedang terpuruk, terjatuh, bersegeralah cari ampunan Allah. Kalau sedang terpuruk dan terjatuh, bersegeralah cari ampunan Allah.